Masih di Basic Barista dan Latte Art Class. Kali ini kita akan masuk ke modul ketiga, yaitu menu. Di modul menu ini kita akan membahas lebih detail mengenai, pertama adalah harga pokok penjualan dan juga cara penghitungan food cost. Dan ini sangat penting untuk nanti kita bisa menentukan harga jual yang akan kita berikan di menu kita. Materi yang kedua, pengertian mengenai rasio dalam pembuatan minuman dan juga bagaimana cara pembuatan resipi atau resep dari minuman yang akan kita jual. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga konsistensi rasa dan juga kualitas minuman yang akan kita jual nantinya. Dan yang ketiga, materi mengenai bahan baku, apa saja bahan baku yang diperlukan di bisnis F&B, dan juga bagaimana sistem inventorinya untuk memaintain supaya tidak kebobolan di cost, dan juga bagaimana perlakuan terhadap bahan baku itu yang efektif dan efisien supaya tidak terjadi namanya kerusakan ataupun barang-barang yang kadaluarsa sebelum waktunya. Menu, baik itu menu makanan ataupun minuman, itu adalah salah satu tahap awal penting untuk memberikan pemahaman kepada tamu mengenai produk yang akan kita jual, mengenai value atau nilai produk yang akan kita berikan kepada mereka. Sekaligus menu itu merupakan bantuan kepada pemilik bisnis atau kepada barista untuk mengetahui produk apa saja yang perlu kita simpan dan perlu kita modifikasi, atau bahkan produk yang perlu kita hilangkan. Itu based on penjualan. Jadi kalau beberapa menu yang tidak laku, berarti lebih baik kita hilangkan atau kita modifikasi. Tapi kalau menu itu sudah fast moving, sangat laku dijual di pasaran, ya kita harus simpan, dan ada kemungkinan kita juga bisa naikkan value-nya atau naikkan harganya sedikit untuk menambah profit. Dalam proses pembuatan menu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu menjadi attention kita. Karena apa? Menu itu adalah menjadi first impression bagi tamu atau pelanggan untuk melihat produk yang akan kita jual. Jadi beberapa hal atau beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam pembuatan menu adalah, pertama, pemilihan menu dulu. Apakah pemilihan menu yang kita akan sajikan itu sudah sesuai dengan konsep bisnis yang akan kita jalankan. Terus selain itu juga bagaimana menu yang akan kita sajikan itu sudah sesuai dengan keinginan dari market atau keinginan dari tamu-tamu atau keinginan dari pelanggan. Caranya dengan apa? Caranya sebelum kita tentukan menu itu di buku menu, kita lakukan dulu kurasi. Kurasi adalah bagaimana kita menilai menu yang akan kita jual itu sudah sesuai dengan apa yang pasar inginkan. Jadi kalau kurasi itu bukan cuma menurut baristanya, tapi menurut orang yang akan membelinya. Saya kasih contoh adalah kurasi itu bisa dari ownernya, atau dari temennya, atau dari tetangga, atau dari tamu-tamu yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita undang dan kita minta mereka untuk kasih referensi apakah sudah sesuai atau belum. Yang berikutnya adalah apakah pemilihan menu itu sudah ada faktor USP-nya atau unique selling point-nya, sesuatu yang beda dengan kafe-kafe yang lain. Itu sangat penting karena menu USP itu akan menjadi salah satu andalan di kafe atau restoran kita. Sesuatu yang unik, beda, entah itu dari rasa, dari presentasi, atau dari pricing atau harganya, kita pastikan itu sesuatu yang beda. Dan itu bisa membuat orang menjadi tertarik datang ke tempat kita. Terus berikutnya yang terakhir, dengan pemilihan menu kita pastikan bahwa menu yang kita sajikan secara kuantitas, secara kualitas itu sebanding dengan harga yang kita berikan. Highlight di pemilihan menu, jangan terlalu banyak menu apabila nanti itu akan membebani secara cost dan expensive di kafe kita, terutama kafe-kafe yang masih baru opening. Jadi kita benar-benar pilih jangan terlalu banyak menu, tapi benar-benar yang bagus sesuai dengan keinginan market, ada menu USP-nya di situ, dan secara kualitas, secara kuantitas itu worth it untuk dibeli. Faktor berikutnya yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan menu adalah pemilihan bahasa. Faktor pertama dalam pemilihan bahasa adalah pastikan kata-kata atau bahasa yang ada di dalam menu itu adalah jujur. Kita menerangkan apa adanya, atau bahasa Inggrisnya adalah good to be true.
Jadi jangan kita mengarang cerita atau make up sesuatu yang tidak akan bisa kita berikan nantinya. Jadi apapun yang ada kita cantumkan di menu, baik itu pemilihan kata ataupun ada gambarnya, pastikan itu sesuai dengan apa yang nanti akan kita sajikan. Terus yang kedua adalah pemakaian bahasa yang mudah dimengerti, yang simple, tidak terlalu berbelit-belit. Faktor berikutnya dalam pemilihan bahasa adalah be konsisten atau konsisten. Dalam pemakaian bahasa, kalau kita sudah memakai satu bahasa, pastikan konsisten memakai bahasa itu, jangan dicampur-campur. Berikutnya lagi, pastikan penulisan kata-kata yang ada di dalam menu itu jelas, mudah dibaca. Jadi bukan cuma bahasanya simple, mudah dimengerti, tapi juga harus jelas bagaimana membacanya. Faktor berikutnya, setelah pemilihan menu, pemilihan bahasa, kita masukkan faktor harga. Sebelum kita masukkan harga di dalam buku menu, pastikan kita sudah mengetahui, kita sudah mendapatkan hitungan yang jelas mengenai harga pokok penjualannya dulu. Jadi tidak mungkin kita akan mengarang harga tanpa kita tahu harga pokok penjualan. Dan apa yang termasuk dalam kategori harga pokok penjualan itu akan nanti kita bahas di materi berikutnya. Setelah kita menentukan harga pokok penjualannya, baru kita bisa set namanya harga jual. Pilihlah ataupun setup harga jual itu yang reasonable. Harga yang akan kita tawarkan itu bisa masuk di market yang akan kita tuju. Segmen market apa itu bisa masuk. Tidak terlalu mahal atau juga tidak terlalu murah. Tidak terlalu mahal itu juga tidak bagus, market juga akan kurang menarik. Tapi kalau terlalu murah itu juga kadang bisa menjadi bumerang. Setelah harga, kita bikin desain di menu kita semenarik mungkin. Jadi layout yang akan kita bikin, penempatan kata menunya, penempatan penjelasannya, penempatan foto kalau ada fotonya, itu kita bikin semenarik mungkin dengan mana yang perlu di-highlight. Menu yang profitnya besar, menu yang akan menjadi USP, itu yang perlu kita highlight di dalam menu yang akan kita bikin. Selanjutnya setelah menu, pastikan kita menggunakan font yang jelas dan ukuran yang jelas juga. Jangan sampai font yang kita pakai itu terlalu ribet tapi tidak bisa dibaca. Font yang bagus adalah font yang bisa dibaca oleh semua kalangan, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak bisa baca. Jelas, fontnya rapi dan mudah dibaca. Selain font, juga pastikan spacingnya, jarak antar menu kita juga harus perhatikan. Jangan terlalu rengket, runut tapi tidak bisa dibaca juga. Intinya adalah pemakaian font spacing itu supaya orang bisa lebih gampang untuk mengakses, dalam hal ini membaca sekaligus mengerti apa yang ada di dalam buku menu yang kita berikan. Terakhir, setelah isinya baru kita set untuk cover, desainnya seperti apa, warnanya seperti apa, dan ukurannya seberapa, itu tergantung preference masing-masing. Tapi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau kita mau membuat atau mau membuat menu untuk bisnis yang akan kita jalankan. Catatan dari saya mengenai menu, pastikan semua yang ada di menu, apalagi sebelum kita opening untuk pembukaan restoran atau kafe yang baru, pastikan itu dikomunikasikan ke semua staff. Jadi semua staff itu mengetahui apa produk apa saja yang dijual di kafe dan restoran kita. Sehingga diperlukan namanya di sini adalah training, bagaimana mengkomunikasikan menu itu ke semua tim supaya mereka juga ada usaha untuk menjualnya. Bukan cuma barista, bukan cuma waiter, tapi juga semuanya. Siapa yang menjadi pekerja di kafe ataupun di restoran. Dalam menentukan harga jual pada suatu menu, kita harus mengetahui atau bisa mendefinisikan harga pokok penjualan kita ada berapa. HPP atau harga pokok penjualan adalah total biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu menu. Bisa menu makanan, bisa menu minuman. Faktor apa yang mempengaruhi HPP? Ada mulai dari bahan bakunya, faktor inflasi atau faktor loss, faktor pajak, dan juga faktor pelayanan atau faktor service charge. HPP, harga pokok penjualan, itu rumusnya adalah total cost dibagi dengan harga jual dikali 100. Itu kita akan mendapatkan
HPP secara percentage. Di beberapa bisnis itu HPP kita bisa set berbeda-beda. Kalau di sini saya bisa kasih gambaran, ada beberapa definisi bisnis, mulai dari level UMKM paling bawah sampai ke premium level. Kalau saya kasih gambaran adalah 3 usaha bisnis, 1 low, yang kedua adalah middle, yang ketiga adalah premium. Jadi kalau kita bilang HPP di setiap segmen bisnis itu biasanya berbeda-beda. Kalau di level low itu kalau menurut kita sarankan itu di angka HPP itu 50, maksimal itu 55% dari harga jual yang akan kita berikan. Kalau di medium atau middle itu biasanya mereka mematok HPP itu di angka 35 sampai 50%. Sedangkan di premium level itu lebih rendah lagi. HPP yang mereka patok itu di kisaran angka 20 sampai maksimal 30% dari harga jual minuman yang mereka akan jual. Karena kenapa? HPP bisa berbeda-beda, tergantung daya beli market yang ditujunya. Dan itu berpengaruh juga terhadap harga jual yang akan kita berikan. Tapi bukan cuma itu aja, biasanya HPP itu juga related dengan nantinya profit terakhir yang akan kita hasilkan. Jadi kalau di mid atau di low itu biasanya selain HPP kan masih ada satu lagi namanya operational cost. Biasanya kalau di low level atau di level UMKM itu biasanya operationnya sangat rendah, mungkin cuma sampai 10 maksimal 20%. Kalau di middle atau di medium itu operational cost-nya itu bisa sampai 20 sampai 30. Tetapi kalau di premium level itu cost-nya, operational cost-nya gede, hampir 50%. Dia bisa 30 sampai 50%. Which is kalau profit yang akan kita dapatkan itu nantinya hampir sama sebetulnya di kisaran angka 30% di masing-masing bisnis. HPP-nya level low itu lebih gede tapi operationnya lebih kecil. Tapi kalau premium level itu HPP-nya kecil tapi operational cost-nya tinggi, dan nanti profitnya juga hampir sama di kisaran 25 sampai 30% untuk di setiap bisnisnya. Kalau bisa saya kasih gambaran level low itu seperti apa? Itu seperti kayak kita buka kafe rumahan, kafe di pinggir jalan, atau yang ada di kafe tenda. Itu adalah beberapa kafe level low. Kalau level middle atau level medium itu biasanya seperti yang sudah ada di mall-mall atau di plaza yang agak sudah lebih sedikit tinggi, seperti mungkin kalau saya bisa bilang brands internasional seperti Starbucks ataupun Jeko ataupun Excelso itu sudah termasuk kategori dalam mid atau medium. Kalau di premium level sudah dipastikan itu minimal di hotel-hotel berbintang seperti hotel berbintang 5 ataupun luxury collection yang sudah benar-benar market premium. Hal apa saja yang mempengaruhi HPP sebelum kita tentukan nanti cara penghitungan HPP-nya? Kita perlu perhatikan dulu hal-hal apa yang mempengaruhi sebelum kita tentukan HPP. Yang pertama adalah ukuran atau size-nya dari minuman yang akan kita jual. Jadi ada beberapa gelas itu yang ukurannya bisa beda-beda. Ada yang 10 onsis, 12 onsis, 16 onsis, 14 onsis. Jadi kita lebih ke size-nya dulu, pack-nya dulu. Ukurannya bisa beda-beda, nanti HPP juga akan beda-beda. Faktor yang kedua adalah proses pembuatannya. Proses pembuatan ini mungkin tidak terlalu impact di minuman, tetapi kalau di makanan itu bisa impact-nya juga lumayan tinggi. Jadi waktu proses pembuatan suatu menu itu biasanya menggunakan apa dulu? Kalau minuman kecil sekali impact-nya, tapi kalau makanan seperti saya bilang tadi, karena harus apa? Mungkin harus dengan pemanasan, dengan gas, frying, otomatis dia akan membutuhkan cost yang lain, seperti kita harus beli gas atau biaya listriknya kalau untuk oven. Tapi kalau minuman tidak terlalu impact, karena balik lagi minuman proses buatannya mungkin bisa di shake, bisa di blend, atau bisa di stirring. Blend mungkin oke, ada listriknya tapi tidak terlalu impact lebih. Faktor yang berikutnya adalah ada biaya lain-lain, itu juga berpengaruh. Biaya lain-lain yang di sini jadi maksudnya adalah bagaimana kita proses pengirimannya, ada proses pajaknya, itu ada biaya lain yang mempengaruhi harga pokok penjualan yang nanti akan kita bikin. Setelah itu juga bagaimana produk atau menu yang akan kita jual itu mempunyai kelengkapan kemasan nggak, kemasannya lebih bagus atau enggak. Biasanya kadang-kadang kemasan itu lebih mahal daripada isinya, ya kan? Kemasan yang bagus, apalagi di premium level, kemasan itu harganya lumayan cukup mahal. Selain kelengkapan ataupun
packing produknya. Faktor berikutnya adalah bahan baku yang kita pakai itu memakai bahan baku premium atau enggak. Itu bisa dilihat dari mereknya, brandnya, karena beberapa brand bahan baku itu beda-beda. Ada yang harganya reasonable, ada yang harganya sudah terlalu over, dan itu kita nanti sesuaikan dengan konsep ini yang akan kita jalankan. Tapi itu mempengaruhi juga, meskipun sama barangnya, sama wujudnya, tapi kalau brandnya beda kemungkinan bisa harganya juga pasti beda. Hal berikutnya adalah jumlah pembelian bahan baku yang kita lakukan. Kita belinya per pieces atau juga per langsung satu box, harganya mungkin ada selisih perbedaan. Dan itu salah satu nanti bagaimana kita bisa ada usaha nanti meningkatkan atau melipat gandakan profit. Nanti akan saya share bagaimana dari jumlah atau pembelian bahan baku yang kita lakukan. Dan itu semua tadi yang saya share adalah bagaimana hal-hal itu mempengaruhi harga pokok penjualan yang akan kita berikan nanti, akan kita set, akan kita hitung untuk penentuan harga jual yang akan kita hasilkan. Jadi itu tadi definisi mengenai harga pokok penjualan. Apakah perbedaan dengan food cost? Jadi kalau harga pokok penjualan ada lagi namanya food cost. So kita bisa bilang apakah food cost itu atau apakah cost of goods sold? Ya, kalau kita bisa bilang cost of goods sold adalah biaya bahan baku dari barang yang terjual, hampir sama dengan harga pokok penjualan. Kalau food cost itu adalah general, biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh suatu usaha dalam proses produksi pada satu periode tertentu. Jadi proses produksi semua menu pada satu periode tertentu. Hal-hal yang mempengaruhi food cost itu ada pajak, ada biaya pengiriman, ada juga packing. Jadi kalau rumusnya, kalau kita bisa bilang food cost adalah total cost of goods sold. Jadi total semua menu yang laku dibagi dengan total penjualan. Dalam hal ini adalah total penjualan dalam wujud pendapatan yang didapatkan dari kafe atau restoran kita dikalikan 100, itu adalah secara persentage adalah food cost. Jadi saya bisa summarize, HPP sama food cost adalah HPP itu adalah biaya per individu menu minuman, dan HPP setiap minuman itu tidak harus sama, ada yang berbeda-beda. Karena balik lagi tadi untuk menentukan profit marginnya beda-beda, jadi setiap menu itu biasanya HPP-nya berbeda-beda, tidak flat. Tetapi kalau food cost itu adalah keseluruhan dari beberapa HPP, beberapa minuman, beberapa produk itu menjadi satu, menjadi food cost. Yang laku berapa, biaya yang dikeluarkan yang laku ini dibagi sama pendapatan, jadinya adalah food cost. Dan food cost ini bukan berdasarkan barang yang terjual aja, dalam realitanya, dalam aktualnya itu termasuk juga barang-barang yang rusak, barang yang hilang, barang yang kadaluarsa, barang yang pecah, itu akan masuk ke dalam food cost. Jadi kalau HPP itu per individu atau per porsi minuman atau makanan, kalau food cost itu secara keseluruhan plus tadi ada pajaknya, biaya pengiriman, sama barang-barang yang hilang, rusak atau semuanya itu akan masuk ke dalam food cost. Food cost itu tidak selalu inline dengan HPP, tidak selalu selaras, kadang di atas, kadang di bawah. Dan seorang barista yang bagus adalah bagaimana supaya food cost yang dihasilkan itu at least sama dengan HPP atau mungkin malah lebih rendah. Tetapi kalau lebih tinggi berarti ada sesuatu yang salah di operation. Kenapa food cost-nya bisa tinggi, melebihi dari food cost yang dipatok oleh perusahaan? Berarti ada keteledoran di situ. Dan itu kita akan bahas nanti di segmen bagaimana kita melakukan namanya inventory. Jadi sekarang pertanyaannya adalah sebagai seorang barista itu adalah job description 10% ya. Bagaimana kita bisa namanya mengontrol cost atau menjaga supaya cost yang dikeluarkan dari bar itu tidak tinggi. Itu tugas seorang barista 10%. Bagaimana cara supaya kita dapat mengontrol cost dan sekaligus kita memberikan keuntungan yang lebih kepada pemilik usaha atau owner, atau mungkin kalau kita sebagai owner sendiri langsung dari barista kita bisa merasakan dampaknya kan. Kalau kita sebagai owner kita bisa menjaga cost, otomatis nanti profit yang akan kita dapat itu lebih tinggi. Jadi bagaimana cara mengontrol cost? Yang pertama, pastikan bahan baku dulu. Jadi bahan baku tadi kalau saya sudah bilang jumlah pembelian itu, kalau pembelian bahan baku kita lakukan lewat namanya, anggaplah saya kasih contoh aja, kalau kita biasanya beli 500 gram
harganya 500.000, tetapi kalau ternyata ada namanya promo di supplier 1 kilo harganya 80.000, which is otomatis kita bisa saving per 500 gramnya 10.000. Jadi kalau kita beli 1 kilo cuma 80.000 per langsung 1 kilo. Jadi pembelian bahan baku pastikan itu kita bisa mencari harga yang terendah lewat belinya langsung secara bulky atau lebih besar dari quantity atau jumlah yang biasa kita beli. Atau juga kalau ada program diskon di supplier sebelum kita pembelian bahan baku, ada program diskon atau beli 2 gratis 1, dan kita harus aware, kita harus update, kita harus cek pasar, sering-sering cek pasar untuk melihat kalau ada bahan baku yang dijual dengan harga yang lebih reasonable seperti itu atau program pembelian seperti itu, kita harus cepat bergerak supaya kita bisa menghemat, bisa mengontrol cost, sekaligus memberikan keuntungan yang lebih kepada perusahaan. Bagaimana mengontrol food cost berikutnya supaya tidak kebobolan dan bagaimana memberikan keuntungan yang lebih kepada owner atau pemilik usaha dalam hal bahan baku? Yang berikutnya adalah waktu penerimaan. Waktu kita menerima bahan baku itu pastikan kita memiliki SOP yang jelas, terutama SOP mengenai quality control, bahan baku apa yang akan kita beli, dan jangan sampai bahan baku yang rusak akan menjadi cost tambahan setelah masuk ke dalam usaha kita atau kafe kita tetapi tidak bisa kita pakai. Jadi pastikan ada namanya SOP quality control ataupun juga checklist yang jelas. Jadi itu perlakuan bahan baku sebelum benar-benar masuk ke dalam usaha yang akan kita jalankan. Jadi kita preventif dulu, kita cegah dulu, jangan sampai kita dapat bahan yang kurang bagus atau bahan anggaplah seperti susu yang mendekati expired, jangan sampai. Faktor bahan baku berikutnya adalah bagaimana kita menyimpannya setelah kita menerima. Jadi penyimpanan yang tepat itu bisa mengakibatkan panjangnya umur bahan baku yang kita akan pakai sesuai dengan expired atau masa kadaluarsanya. Tetapi kalau kita tidak bisa melakukan itu dengan proper atau dengan benar dalam penyimpanan, otomatis bahan-bahan itu akan rusak sebelum waktunya dan itu akan mengakibatkan kos tambahan dan akan mengakibatkan kerugian buat bisnis yang kita jalankan. Yang terakhir adalah pendistribusian bahan baku. Ini bagi usaha yang agak sedikit lebih besar, dia mempunyai storage sendiri atau gudang sendiri untuk penyimpanan bahan baku, dan satu gudang lagi yang ada di kafe ataupun di restoran. Jadi otomatis terjadi namanya pendistribusian di sini antara gudang utama dengan gudang dari bar atau kafe. Pastikan kalau ada sistem seperti itu, gunakan sistem transfer yang konsisten, tepat, dan terstruktur. Jangan sampai tidak dijalankan, apalagi verbal. Jangan sampai pengambilan barang dari gudang itu dilakukan dengan cara verbal tanpa ada dokumen yang jelas, tanpa ada filing yang jelas, dan tidak terikot, apalagi itu bahaya, bisa loss, itu bisa timbul dari situ. Setelah dari bahan baku sebelum produksi, bagaimana kita bisa mengontrol cost adalah persiapan produksi. Jadi persiapan produksi, persiapan pembikinan minuman, persiapan pembikinan makanan, pastikan itu dilakukan dengan efisien dan efektif dengan bahan yang tepat, dan dalam prosesnya kita tidak membuang-buang bahan. Dan disinilah ada istilah namanya food waste atau sampah makanan dalam persiapan kita membuat suatu produk. Apakah food waste sama dengan waste? Sama-sama waste, sama-sama sampah. Bedanya adalah kalau food waste itu sesuatu yang bisa di reuse, bisa dipakai lagi menjadi menu atau bisa menjadi bahan baku produk yang lain, dan itu ada value-nya, ada nilainya. Tapi kalau waste atau sampah itu berarti kita sudah buang dan dia harus recycle, bukan reuse. Kalau waste itu lebih ke sampah, benar-benar sampah, seperti apa? Kardusnya, botolnya, atau ampas kopinya. Dan itu kita bisa jual. Kalau kardus, botol bisa kita jual lagi. Tapi kalau untuk di recycle, kalau ampas itu biasanya nanti di recycle juga, bisa dipakai buat pupuk. Jadi ada hal yang masih ada gunanya. Jadi persiapan produksi ini bagaimana kita bisa meminimaliskan food waste yang akan terbuang atau tidak bisa kita gunakan. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengontrol cost dalam produksi minuman. Produksi minuman sudah pasti jelas. Seorang barista di job description-nya dia adalah salah satu orang yang bertugas untuk meracik minuman.
Meracik minumannya apa? Pasti didasarkan pada namanya SOP. Kalau sudah jelas SOP-nya, SOP adalah salah satu wujudnya banyak. Seperti saya share di modul Barista Job and Description dan juga SOP. Jadi resipi itu salah satu SOP. Jadi produksi minuman kalau baristanya itu konsisten membuat minumannya dengan namanya resipi, itu sudah pasti kita bisa mengontrol namanya food cost. Tapi kalau dia tidak sesuai, dia mainnya ngawur, atau kalau saya bisa bilang tidak memakai namanya measuring, atau kalau liquid pakai jigger ataupun pakai scale, dia main tuang-tuang aja atau free pour, itu membahayakan. Karena apa? Dari segi kontrol itu pasti kita akan terbuang, dan dari segi konsistensi rasa itu pasti akan beda. Minuman kita tidak akan konsisten di rasa dan juga presentasinya. Itu faktor produksinya. Jadi bisa di-handle atau bisa diatasin kalau seorang barista itu konsisten dalam melakukan tugasnya berdasarkan SOP yang telah dibikin. Terakhir, kita bisa mengontrol cost itu lewat bagaimana produk yang sudah jadi tinggal dikasihkan ke tamu itu kita berikan secara benar. Contohnya kalau saya bisa bilang apa? Ada kita bawa gelas tapi tidak hati-hati akhirnya jatuh. Otomatis terbuang satu, itu mengakibatkan kosnya kita yang rugi, ya kan? Atau kalau enggak, kita datang ke tamunya, waiternya tidak proper atau salah order, otomatis tamunya komplain, kita harus ganti, akan menghasilkan kos lagi. Jadi penyajian dan pelayanan itu salah satu, kalau kita sesuai bekerja sesuai dengan SOP juga, kita akan bisa meminimaliskan atau bisa memaintain cost atau food cost supaya tidak jebol atau tidak bocor. Food waste atau sampah makanan itu kalau kita bisa gunakan lagi sesuai dengan porsinya, dengan ide dan kreativiti kita, itu akan memberikan keuntungan yang lebih kepada bisnis yang kita jalankan, dan sekaligus bisa mengurangi food cost atau bisa mengontrol food cost yang akan terjadi di akhir bulannya. Food waste, bagaimana kita memperlakukan food waste itu bisa melalui 4 cara. Yang pertama adalah pencegahan. Bagaimana seorang barista itu dalam proses pembuatan minuman itu menggunakan resipi yang sudah ditentukan dan konsisten di situ. Jadi itu salah satu cara bagaimana food waste kita bisa jaga. Terus yang kedua dalam pencegahan adalah dengan sistem penyimpanan atau storage yang benar supaya tidak terjadi barang bahan baku itu rusak sebelum waktunya. Terus yang berikutnya adalah ada namanya frozen food ataupun dry food. Itu adalah salah satu bagaimana cara kita bisa mengontrol food waste. Makanan atau minuman, ya kalau buah, apalagi buah untuk minuman, itu bisa disimpan di dalam frozen, itu bisa memperpanjang usianya dan tanpa harus kehilangan karena busuk atau rusak. Berikutnya adalah pastikan kita dalam pembuatan menu menggunakan, kalau bahasa kerennya adalah satu untuk semuanya. Jadi satu bahan baku itu kita bisa pakai untuk bermacam-macam menu. Anggaplah kita punya semangka. Semangka mau dibikin jus, mau dicampur sama susu, mau dicampur sama es krim, mau dicampur sama kopi, mau dicampur sama teh. Jadi ada banyak variasi menu yang kita bisa jual dari satu bahan baku, menghindari supaya bahan baku ini tidak cepat rusak ataupun juga nanti tidak habis pada waktu kadaluarsanya. Terus yang berikutnya adalah pencegahan lagi adalah reuse. Jadi seperti saya bilang tadi, reuse. Jadi kita pemakaian bahan baku sisa dari food waste itu kita pakai untuk bahan baku minuman yang lainnya yang mempunyai value atau nilai yang masih kita bisa gunakan. Saya kasih contoh adalah kulit jeruk itu bisa dipakai untuk dibikin selai atau jam, atau juga bisa dibikin menjadi sirup. Itu adalah salah satu contoh bagaimana pencegahan untuk menghindari terjadinya food waste. Yang berikutnya adalah kita bisa lakukan controlling ini dengan SOP yang jelas. Kita harus ada namanya checklist mengenai limbah makanan atau food waste. Jadi supaya itu membuat barista ataupun juga chef ataupun juga orang yang bekerja di bar dan di kitchen itu bisa berhati-hati dalam menggunakan bahan baku untuk produksi makanan ataupun minuman. Jadi kalau ada checklistnya, mereka akan secara pekerjaan itu akan ada seperti alarm atau indikator supaya tidak membuang-buang bahan. Pencegahan yang terakhir adalah bagaimana itu semua tadi yang saya sebutin di atas itu dilakukan namanya training atau pembelajaran kepada semua tim. Training bisa dilakukan proses pertamanya sebelum terjadi dan juga setelah terjadi dengan namanya refresh.
refresh bertujuan untuk kita mengingatkan. Setelah mereka memiliki pengetahuan, tetapi mereka turun secara motivasinya, kita perlu adakan namanya refresh atau mengingatkan kembali, supaya program ini bisa berjalan dengan benar dan tepat. Salah satu hal penting dalam penyajian suatu menu ke customer atau ke pelanggan adalah pemilihan bahan baku yang tepat dan sesuai. Pemilihan baku yang tepat dan berkualitas itu adalah langkah pertama untuk menghasilkan minuman yang berkualitas juga, baik dari segi rasa maupun juga dari segi presentasi, dan memastikan bahwa produk minuman yang dihasilkan itu tidak saja enak tetapi juga ada faktor kesehatannya sekaligus bisa menyehatkan. Minuman yang berkualitas tentu saja akan dipandang oleh tamu pelanggan atau orang, sehingga mereka pasti akan datang dan menginginkan produk yang kita tawarkan karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Dan pemilihan bahan baku yang tepat itu juga dapat menghindari namanya pemborosan anggaran. Kenapa? Karena kalau pemilihan bahan baku yang tepat, secara otomatis produk yang dihasilkan itu tidak akan di-reject atau dikembalikan oleh konsumen atau pelanggan, sehingga itu dapat memaintain atau memanage biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis usaha F&B, terutama kafe ataupun restoran. Secara garis besar, bahan baku minuman yang ada di bisnis F&B itu tidak banyak. Paling kita bisa kategorikan, yang pertama mungkin adalah air putih, itu sudah wajib harus ada. Gula, sirup, dan beberapa pemanis itu juga dibutuhkan. Setelah itu kalau kafe kita konsepnya ada dengan buah atau jus, berarti kita bisa order namanya buah atau ekstrak buah atau jus atau juga mungkin sayur kita bisa adakan. Berikutnya kopi, pasti tidak lepas dari namanya biji kopi ataupun kopi bubuk ataupun teh, kemungkinan ada kalau ada teh, dan bisa juga coklat powder. Selain itu juga kopi, teh, ada temannya dengan susu atau dan beberapa produk turunannya seperti Yakult atau yogurt, itu bisa menjadi salah satu alternatif bahan baku yang ada di kafe untuk minuman. Dan terakhir adalah beberapa carbonated drink seperti soda atau ginger ale atau tonic, itu juga bahan baku yang perlu juga ditaruh di bisnis minuman. Tadi di awal saya sudah sharing bagaimana kita bisa mengontrol food cost dan juga memaksimalkan profit perusahaan. Jadi salah satunya adalah bagaimana perlakuan kita terhadap bahan baku. Pertama tadi pembelian bahan baku, dipastikan kita harus memahami dulu dan mengetahui dengan persis seberapa daya saing harga beli yang kita akan gunakan sebagai bahan baku. Caranya dengan apa? Dengan lewat market survei. Jadi bukan cuma satu supplier aja, satu produsen, tapi kita survei dulu beberapa supplier. Jadi kita biar tahu harganya berapa yang kompetitif, yang buat nanti kita akan pakai sebagai patokan buat HPP. Terus yang berikutnya adalah pastikan pemilihan supplier itu yang tepat dengan reputasi yang jelas juga, dan pastikan legalitasnya juga jelas. Karena ini digunakan apa? Nanti suatu saat kalau terjadi masalah, ada apa-apa itu jelas, kita harus kemana. Asal jangan ambil yang supplier yang tidak jelas, tidak ada tempatnya, bisa-bisa nanti kalau kita ada masalah, kita bingung. Jadi kita menanggung kerugiannya sendiri. Yang berikutnya adalah pemilihan kualitas bahan yang tepat. Setelah kita lakukan kurasi dengan tim, dengan semuanya, kita pastikan bahan baku itu yang sesuai dengan apa yang akan kita jual. Konsep bisnis yang kita jalankan, dalam hal ini saya lebih ke faktor merek atau brand, karena ada beberapa brand yang harganya di atas, ada beberapa brand yang di bawah atau yang mid atau middle. Kita sesuaikan dengan konsep yang akan kita jalankan, sesuaikan dengan harga jual yang akan kita tentukan. Terus berikutnya adalah seperti tadi, pemilihan kualitas bahan yang tepat itu setelah melalui proses kurasi untuk menentukan kebutuhan ataupun daya beli masyarakat nanti yang akan membeli produk yang akan kita jual. Jadi kurasi itu penting supaya bukan cuma baristanya aja yang merasakan, tapi juga orang yang akan membeli produk yang akan kita jual. Dan yang terakhir adalah pemilihan supplier yang tepat. Pastikan sistem pembayarannya kita jelas di awal. Jadi pembayarannya itu apakah harus langsung cash and carry, langsung dibayar, atau kita termin, nunggu 2 minggu atau 1 bulan. Karena ini penting, kalau di bisnis F&B, pembayaran ini salah satu yang mempengaruhi cash flow
perusahaan atau bisnis yang akan kita jalani. Bagaimana mengontrol cost berikutnya adalah setelah tadi pemilihan bahan baku, yang kedua adalah bagaimana penerimaan bahan baku. Penerimaan baku pastikan kalau kita sebelum menerima bahan baku kita cek semuanya dulu, dari kemasannya, dari packagingnya, dan jangan lupakan juga di situ adalah ada expire date-nya enggak. Itu sudah keharusan. Apalagi barang-barang yang mudah atau rentan atau dia mempunyai shelf life-nya yang pendek seperti susu. Kita harus pastikan expire date-nya itu masih di jangka waktu yang maksimal. Selain expire date, kita juga harus pastikan suhu temperatur barang yang dikirim ke kita. Dalam hal ini adalah kendaraan yang dipakai, pengirimannya lewat kendaraan apa. Bagi barang-barang yang harus ditaruh di chiller seperti susu ataupun freezer seperti es krim, itu pengiriman harus kita lihat dia pengirimannya pakai apa, kendaraannya yang dipakai harus pakai freezer atau pakai chiller. Kalau tidak, itu bisa rentan. Barang akan nyampe di tempat kita dan kita buka, sebelum kita buka bisa rusak atau bisa expired. Packaging pastikan packaging itu tidak rusak. Kalau kita packagingnya dari kaleng itu tidak penyok atau tidak menggelembung, tidak berkarat, ada labelnya di situ dan kode perusahaannya yang jelas. Kalau untuk packaging kertas atau box atau plastik, pastikan tidak ada yang sobek. Sobek sekecil apapun kita harus reject, kita harus kembalikan, kita harus minta ganti yang baru. Dan yang lebih parah lagi, pastikan bahan-bahan baku yang dikirim ke kita tidak ada namanya hewan pengerat atau hewan-hewan yang biasa ada di gudang seperti apa, semut, kecoa, apalagi tikus kan itu kan. Jadi jangan sampai ada hewan itu dalam bahan baku yang akan kita terima. Itu beberapa hal mengenai bagaimana kita menerima bahan baku dari produsen. Berikutnya, setelah penerimaan, apa yang mesti kita lakukan kepada bahan baku? Bagaimana step yang benar? Tadi di awal sudah saya jelaskan juga bagaimana penyimpanan yang benar, storage yang benar. Penyimpanan atau storage yang benar, pertama adalah kita memakai sistem namanya FIFO, first in first out. Jadi pastikan bahan-bahan yang datang duluan itu akan keluar duluan, kita gunakan untuk produksi. Jadi supaya menghindari expire date itu bisa tertata. Pastikan setelah dari penerimaan barang, bahan baku itu masih ada expire atau tanggal kadaluarsanya. Berikutnya, bahan-bahan yang menggunakan kontainer, pastikan kontainernya dalam keadaan bagus, tidak pecah atau tidak lubang. Apalagi pastikan bahan itu semua ada tutupnya, jangan sampai tidak ada tutupnya. Terus pastikan juga beberapa kontainer kita sarankan pemakai plastik, jangan memakai kayu. Karena apa? Kayu itu ada pori-porinya dan dia bisa absorb, dia bisa jamuran dan juga bisa kadang ada hewannya di situ. Terus pastikan lagi jangan menggunakan kontainer atau tempat bahan baku makanan ataupun minuman itu dengan kontainer yang enggak atau non food grade, jadi yang tidak ramah terhadap makanan. Pastikan semua yang kita pakai adalah food grade yang ramah terhadap makanan dan minuman. Barang-barang yang perlu disimpan di chiller pastikan disimpan di chiller, dan yang perlu disimpan di freezer pastikan disimpan di freezer. Dan kalau kita menyimpan barang-barang yang ada di chiller, pastikan jangan sampai metal atau besi atau semua masuk ke dalam chiller, dan juga box dalam bentuk box besar masuk ke dalam chiller itu kita tidak sarankan, karena nanti kalau metal masuk ke dalam chiller itu bisa terjadi namanya karatan, dan juga kalau box yang besar itu bisa terjadi nanti lembab, basah, dan akan terjadi jamur di situ. Untuk penyimpanan yang benar, pastikan selalu ada namanya pest control, entah itu dari individu atau kita sewa dari luar, karena untuk mengecek, untuk mengontrol supaya tidak ada hewan yang masuk ke dalam sistem penyimpanan bahan baku yang kita punya. Salah satu poin penting dalam menjaga food cost yang harus kita keluarkan untuk suatu produksi makanan atau minuman di kafe atau usaha bisnis F&B adalah adanya inventory yang jelas atau pengecekan. Jadi kalau kita bilang inventory itu adalah bagaimana semua persediaan barang atau item yang dimiliki untuk dijual itu kita mengetahui traffic atau arus barangnya. Jadi arus perpindahan barang itu kita mengetahui dengan jelas. Gunanya apa? Itu untuk supaya tidak terjadi kebocoran. Jadi bahan baku yang dipakai itu murni untuk bahan baku yang dijual, bukan untuk yang lain-lainnya. Jadi tujuan inventory itu untuk memastikan bahwa sistem produksi sebuah bisnis, terutama bisnis F&B, itu berjalan dengan baik dan terstruktur. Inventory yang ideal itu bisa dilakukan 2 kali dalam sehari, waktu opening dan juga waktu closing time. Jadi
Kalau kita lakukan 2 kali dalam sehari, jadi kita bisa mapping dengan jelas arus barang yang ada dalam seharian itu kemana aja, kita jelas. Jadi kalau ada diferensiasi atau perbedaan atau varians dalam stok dan juga penjualan barang, nanti akan kelihatan di situ. Jadi tujuan dari inventory itu selain kita mengetahui ketersediaan bahan baku yang ada di bar, itu juga dapat menggambarkan bagaimana kondisi penjualan dan pendapatan yang kita dapat. Jadi kalau beberapa barang, kalau kita lewat inventory akan kelihatan mana yang slow, mana yang fast, mana yang cepat terjual, mana yang nggak laku terjual. Dan itu penting nanti untuk kita menganalisa, dan akhirnya apa? Nanti kita bisa memodif menunya. Seperti saya bilang pertama tadi di modul yang awal, kita bisa memodifikasi menu atau menghilangkan, dan ada menu yang kita pertahankan. Jadi ini pentingnya, itu salah satu tujuan dari inventory dilakukan. Otomatis dengan seperti itu kita bisa meminimalkan biaya yang akan ditimbulkan itu lebih rendah, tidak tinggi, dan juga kemungkinan hilangnya revenue karena barang-barang yang ternyata kita beli tapi ternyata tidak laku. Dan yang jelas dengan sistem inventory, bagi seorang barista atau waiter itu tahu mana menu-menu favorit yang disukai oleh tamu. Karena kelihatan dari situ, fast moving berarti dia tahu, oh ini disukai sama tamu, kelihatan dari situ. Untuk inventory checklistnya sudah ada di modul, nanti bisa di-download contohnya dan bisa diaplikasikan nanti di bisnis yang akan dijalani. Inventory yang sehat, yang ideal itu bertujuan untuk memastikan stok barang itu cukup untuk kebutuhan operasional dan juga mengontrol cost yang ditimbulkan. Jadi ada beberapa kriteria inventory yang benar dilakukan, itu bagaimana kita ngeceknya. Yang pertama adalah pastikan semua barang-barang yang ada di bar ataupun di gudang itu memakai namanya par stok dan ditandai dengan namanya bin card sheet. Terus semua pembelian barang itu juga pastikan lewat persetujuan dari manajer ataupun owner. Dan gudang atau kabinet, tempat disimpannya bahan baku itu selalu dalam keadaan terkunci. FIFO sistem seperti saya share tadi, dalam pengambilan barang itu harus jelas. Sekali-kali lakukan namanya random inventory atau random stock opnam oleh owner ataupun manajer. Jadi kalau schedule inventory 2 kali dalam sehari, sekali-kali nanti manajer atau owner itu ngecek gimana kondisinya, bener atau enggak, itu perlu. Setelah tadi kita membahas lebih mengenai HPP, food cost, arus bahan baku, apa yang perlu dilakukan dengan bahan baku, bagaimana mengontrol cost-nya. Sekarang kita masuk ke materi pembuatan resipi dan sekaligus penggunaan rasio dalam proses pembuatannya. Jadi kalau kita ngomongin resipi itu tidak bisa lepas dari namanya HPP. Salah satu cara untuk melihat HPP-nya berapa adalah dari bagaimana kita membuat resipi. Dan resipi itu juga akan dipakai sebagai patokan, sebagai guideline, sebagai panduan seorang barista untuk melakukan tugasnya meracik atau membuat minuman yang akan disajikan ke customer. Oke, rasio. Jadi sebelum kita bikin menu, sebelum kita membuat menu dan masukkan ke resipi, hal pertama yang kita ketahui dulu adalah rasio. Jadi ada perbandingan antara 2 bahan yang saling berhubungan dalam pembuatan suatu menu yang membutuhkan bermacam jenis bahan baku, bukan cuma 1, tapi bisa lebih dari 2, lebih dari 3, bahkan bisa lebih dari 5. Jadi setiap bisnis F&B itu mempunyai standar rasio masing-masing yang beda. Seperti saya bilang di modul espresso, jadi ada yang espressonya 1:3, 1:2, 1:2,5, bebas. Jadi rasio yang dipakai itu adalah berbeda-beda setiap perusahaan atau setiap bisnis yang dijalankan. Di sini saya akan share rasio yang umum yang biasa dipakai sebagai acuan dasar saja, tapi kalau nanti mau dirubah monggo, tapi ini sudah terbukti bahwa beberapa market itu memiliki cita rasa yang pas dengan rasio yang akan saya berikan. Rasio pembuatan minum pertama adalah kopi. Jadi kalau kita mau bikin kopi, selain espresso, kalau espresso 1:2, 1:2,5, 1:3, saya sarankan 1:3. Tapi kalau black coffee itu 1:15, jadi 1 bubuk kopi dengan 15 part of airnya. Jadi kalau saya kasih contoh 10 gram kopi berarti airnya 150. Rasio untuk teh kemarin di modul teh sudah saya jelasin, kalau untuk panas saya sarankan 1:100, tapi kalau untuk kebutuhan es teh atau dingin bisa 1:50.
Pemakaian sugar, sirup atau mix powder yang sudah ada gulanya di situ, itu kita pakai rasio 1:10. Saya kasih contoh adalah dengan gelas 10 onsis 300 ml, berarti maksimal isi dari 300 ml itu adalah 270 ml, karena harus ada sisa 30 ml supaya minuman nggak tumpah. Itu sudah antara es dan airnya. Jadi kalau kita pemakaian gula, sugar, sirup itu 1:10, berarti dari 270 itu berarti sekitar 27 mili. Untuk lebih detail, untuk lebih jelas, kita juga sudah kirimkan juga Excelnya untuk rasio dan juga resipi, nanti bisa dipelajari di rumah. Untuk perbandingan es batu dengan air atau isi yang ada di dalam gelas minuman campuran, itu kita sarankan bisa 50:50. Jadi kalau tadi saya kasih contoh adalah gelas 10 onsis 300 ml, berarti separuh itu berarti isinya es batu. Berarti kalau isinya 270, karena harus dikurangi 30 ml supaya tidak tumpah, berarti separuhnya dari 270 adalah 135, itu isinya es batu 135 gram, dan baru isi lainnya adalah air atau cairannya itu 135 ml. Jadi itu cara menghitung rasio antara es batu dengan isi gelas. Dalam rasio yang perlu diperhatikan pertama dulu adalah faktor gula atau sirup atau pemanis. Karena kalau kita bikin minuman, kalau sudah terlalu manis itu akan susah dibenerin. Tapi kalau masih kurang manis kita bisa tambahkan. Dan rasio 1:10 itu yang saya kasih adalah acuan dasar atau standar. Tapi di beberapa kafe atau di beberapa bisnis itu ada namanya less sugar. Dan itu semua tergantung pada konsep bisnis masing-masing. Kalau bagi saya, less sugar ya sudah, mendingan nggak usah dikasih sama namanya gula atau sirup, udah hilangin aja. Tapi ada beberapa bisnis yang less sugar itu bisa nyampe ada yang 1:20 atau 1:18, itu ada. Dan juga toleransi tergantung bisnis masing-masing. Tapi ada beberapa juga yang minta ekstra, gitu kan, ada ekstra sugar. Kita kasih batas maksimal aja. Kalau ekstra sugar berarti kan standarnya normal kita rasio 1:10. Berarti kalau ekstra kita kasih aja 1:8 atau 1:7 gitu. Jadi kalau lebih dari itu ya kita bisa kenakan cas add-on lagi, tambah gula atau tambah sirup lagi biar ada tambahan revenue ke kafe atau ke bar kita. Terakhir dari modul menu adalah pembuatan resipi. Jadi sebelum menu itu kita jual, pastikan semuanya sudah jelas, dari mulai HPP-nya, resipi, quantity, ingredientnya seperti apa, cara pembuatannya seperti apa, kita sudah jelas dan kita sudah trainingkan ke semua karyawan. Jadi begitu once kita jual, semuanya sudah acknowledge, semua sudah tahu dan semua bisa menjualnya. Jadi resipi adalah instruksi tertulis yang menjelaskan cara menyiapkan atau membuat suatu menu, terutama minuman yang harus disajikan kepada customer. Dan resipi ini dibikin itu bukan cuman langsung jadi, enggak, tapi setelah melalui beberapa tahap. Dan yang pasti resipi itu harus di launching setelah melalui proses namanya kurasi atau pengecapan, atau semua merasakan atau mencicipi dan semua sudah agree, bukan cuman barista yang bikin, bukan cuman manajernya, bukan cuman owner, tapi pasar atau market yang akan kita tuju untuk menjadi pelanggan atau tamu kita. Setelah melalui proses kurasi, ditentukan resipi sudah jadi, ingredientnya seperti apa, cara bikinnya seperti apa. Nah, akan dibikin namanya recipe book atau buku resep. Dan buku resep ini saran saya itu harus di print dan ditaruh di bar biar semua orang itu paham dan tahu. Tidak ada yang terlupa dan semua konsisten menjalankan apa yang seperti tertulis di dalam resipi. Karena kalau kita sudah bilang resipi, berarti resipi itu artinya adalah instruksi atau perintah. Jadi tidak ada lagi namanya tawar-menawar dalam hal pembuatan suatu minum berdasarkan resipi. Dan karena ini perintah, beberapa resipi itu sudah harus dilengkapi dengan namanya cara pembuatannya juga. Bahkan ada beberapa resipi yang ditambahkan foto biar lebih jelas. Jadi dari segi presentasi, rasa, semuanya itu konsisten dari awal sampai akhir, siapapun yang bikin tidak ada perbedaan. Beberapa resipi yang ideal itu harus memiliki beberapa kondisi atau beberapa hal. Yang pertama adalah resipi itu dalam prosesnya itu selalu menggunakan rasio yang jelas.
dalam mencampur bahan baku minuman yang akan dibikin. Jadi tidak ada namanya free pouring, jadi semuanya pakai rasio. Resipi yang bagus, yang ideal berikutnya adalah resipi yang menggunakan kalimat-kalimat perintah. Jadi seperti saya bilang tadi, instruksi berarti ini harus menggunakan kalimat perintah. Jadi kalimat yang tidak bisa ditawar, kalimat yang tidak bisa dinegosiasikan, jadi semua harus diikutin. Kalimat-kalimat seperti shake, stir, atau aduk, atau tuang, atau tambah, itu diperlukan dalam proses pembuatan resipi. Karakter resipi yang ideal berikutnya adalah penggunaan bahasa di mana kafe atau usaha bisnis itu berada. Jadi yang pemakaian bahasa yang mudah dimengerti. Dalam hal ini berada di Indonesia, berarti kita pakai bahasa Indonesia. Jangan memakai bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh semua orang. Jadi pakailah bahasa yang general. Jadi seperti bahasa daerah, kita avoid jangan memakai bahasa daerah dalam penggunaan resipi. Bahasa Inggris mungkin bisa, tapi saya sarankan lebih ke bahasa Indonesia aja biar semua orang bisa memahaminya. Berikutnya adalah penggunaan bahasa bar atau barista terminologi dalam resipi. Jadi bahasa-bahasa yang bisa diimplementasikan di bar, tetapi nggak harus bahasa Indonesia. Karena ada beberapa bahasa terminologi itu yang sudah baku, seperti kalau saya bilang shot artinya tembakan, nggak mungkin nanti kita bilang tembakan di resipi. Shot, itu 1 ounces atau 130 ml dalam istilah espresso. Resipi berikutnya yang bagus adalah dia bisa jelas dalam kalimat perintahnya. Jadi dalam satu paragraf itu satu perintah supaya tidak rancu. Yang terakhir adalah penambahan foto agar semua sesuai dengan ekspektasi dan juga sesuai dengan standar yang berlaku. Bukan cuma rasanya, tapi juga presentasinya, pemakaian gelasnya, dan semua bisa diaplikasikan. Ini bisa dilihat, saya kasih contoh cara pembuatan resipi di slide. Dalam hal ini saya kasih contoh pembuatan mochaccino. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita masukkan ke dalam resipi. Yang pertama adalah mochaccino, itu termasuk dalam kategori apa dulu? Jadi dia kategori kopi panas dan dia masuk stage-nya adalah minuman. Jadi beverage. Jadi kalau di cafe kita ada jual makanan dan minuman, berarti ada satu station sendiri minuman atau beverage. Kategorinya apa? Minuman banyak, ada kopi dingin, kopi panas, teh dingin, teh panas, jus. Mochaccino termasuk salah satu dari kopi panas, jadi kita masukkan ke dalam hot coffee. Terus berikutnya adalah penyajiannya mau berapa. Saya bilang penyajiannya adalah itu penyajian 1 porsi atau berapa porsi. Karena ada beberapa minuman itu yang disajikan bukan cuma 1 porsi, tapi bisa 4 atau 5 porsi. Seperti apa? Kalau kita jual minuman dalam pitcher, berarti kan 1 pitcher itu bisa buat 5 porsi. Berikutnya adalah peralatan yang dipakai. Mochaccino membutuhkan mesin espresso, grinder, milk jug, spoon, dan juga scale yang tidak boleh lupa. Gelas itu penting karena penyajian itu harus jelas, karena nanti akan di cafe itu gelasnya macam-macam. Dan di resipi kita juga pastikan juga gelas yang dipakai yang mana. Apalagi nanti dimasukkan sekalian foto itu biar lebih jelasnya. Dalam hal ini mochaccino takeaway cup, berarti saya masukkan paper cup atau takeaway paper cup. Sensitivity adalah temperatur atau juga rasa juga bisa yang ada di dalam minuman. Dalam hal ini kalau mochaccino itu menggunakan temperatur rata-rata itu 90 derajat Celcius, memiliki aroma kopi dan aroma coklat yang kental. Hal berikutnya ini yang menurut saya paling penting adalah definition atau penjelasan dari suatu menu. Karena apa? Kalau definisinya ini bisa berbeda-beda antara satu barista dengan barista lain, antara barista dengan waiter, itu akan menimbulkan kerancuan dalam menu yang akan kita jual. Dan kalau sudah kerancuan, itu akan menimbulkan keraguan bagi customer atau bagi pelanggan untuk membelinya. Karena mereka tidak yakin terhadap penjelasan yang kita berikan. Tidak mungkin dong, masa satu cafe waiter jelasin mochaccino sama baristanya beda, apalagi nanti manajer jelasinnya beda lagi. Otomatis dengan penjelasan yang berbeda-beda itu, orang akan merasa ragu untuk beli. Ini bener nggak? Itu belum nanyain sampai ke detail ya, itu masih penjelasannya aja, itu sudah berbeda-beda. Dan di definisi ini, itu untuk menghindari hal tersebut terjadi. Jadi semua yang ada di restoran, di cafe itu memiliki penjelasan yang jelas, yang sama, dan tidak ada keraguan lagi bagi customer, dan mereka bisa yakin
Dan yang paling penting setelah yakin adalah percaya bahwa produk yang kita jual adalah produk yang benar-benar berkualitas tinggi. Definisi ini seperti mochaccino saya jelasin adalah espresso single shot dengan tambahan susu dan juga sirup coklat. Jadi semua akan sama. Gambarannya, oh ada kopinya, ada susunya, ada sirup coklatnya. Terakhir kode ini adalah sebagai akses cepat atau quick access. Nanti kalau kita mau melihat laporan penjualan di sistem atau di point of sales, jadi kalau kita mau mochaccino berarti mempunyai kode H6, berarti kita tinggal ketik aja H6, kita akan dapat penjelasan yang jelas, yang lengkap. Mochaccino laku terjual berapa dalam sebulannya, 1 minggunya, dan bahkan hari ini laku berapa akan bisa kelihatan lebih cepat dalam kita mengakses informasinya. Setelah itu tadi beberapa penjelasan mengenai mochaccino, sekarang kita masuk ke resipi yang digunakan yang untuk menentukan HPP atau harga pokok penjualannya. Kalau tadi saya bilang mochaccino adalah espresso dengan tambahan susu dan sirup coklat, berarti ingredientnya apa yang jelas kita masukkan ke dalam resipi. Jadi pertama adalah kopinya dulu, kita bikin espressonya dulu. Step pertama adalah kita bikin espresso. Espresso tadi saya memakai berapa rasio? 1:3. Berarti rasio 1:3, 9 gram kopi dengan 27 mili air, 1:3. Kosnya berapa? Untuk penghitungan HPP di resipi, pastikan semua bahan baku kita konvertkan ke satuan paling kecil. Kalau padat berarti kita masukkan ke gram, kalau cairan berarti kita masukkan ke mililiter. Karena apa? Nanti yang akan kita gunakan adalah penggunaan pengukuran yang paling kecil. Dalam hal ini adalah gram sama mililiter. Dan harus jelas, detail, dan presisi untuk penghitungan resipi yang digunakan. Karena apa? Itu untuk menunjang keakuratan HPP nanti yang akan kita tentukan. Dengan pemakaian kopi 9 gram dengan rasio 1:3 dengan 27 mili dan kopi packaging awalnya adalah 1 kilo, kita konvertkan ke gramasi jadi 1000 gram. Ini kalau di layar itu ada harganya 140.000, berarti per gramnya itu harganya adalah 140 dikali 9 gram. Jadi biaya atau kos kopi yang dibutuhkan dalam mochaccino itu 1260, hasil dari 9 gram dikali 140 adalah harga per gram biji kopinya. Begitu seterusnya, mulai dari air juga sama penghitungannya seperti kopi, sirup coklatnya juga sama, susunya juga sama, kita masukkan gulanya ke dalam resipi. Jadi nanti kalau ternyata tamunya tidak pakai gula atau dia less sugar, dia tidak mau ambil gulanya, is okay, nggak masalah. Gula 1 pieces atau 30 mili itu akan menjadi benefit tambahan atau melipat gandakan profit yang kita punya karena tamu tidak ambil. Terus terakhir adalah karena ini take away, berarti kita harus pastikan juga paper cup atau take away plastiknya dimasukkan ke dalam HPP. Jadi semua itu dimasukkan ke dalam HPP, bahan baku dan juga bagaimana packagingnya. Karena kalau nanti kita tidak masukkan packagingnya, berarti nanti costnya akan kemana? Itu akan menjadi rancu ke depannya. Jadi lebih baik kita masukkan sekalian ke dalam HPP. Dan semuanya di total akan menjadi namanya basic cost. Kalau di sini kita lihat basic costnya adalah 7.438. Beberapa faktor yang menentukan HPP, seperti tadi di modul HPP saya infokan adalah selain dari basic cost bahan bakunya, juga bagaimana pajak dan faktor loss atau faktor inflasi dan juga service charge. Itu kita harus masukkan sekalian. Jadi di sini anggaplah inflasi 4,5% saya masukkan. Inflasi itu bisa didapat infonya bisa dari OJK. Jadi kita lihat inflasi Indonesia tahun ini akan berapa, itu sebagai rata-rata. Tapi kalau toh pun langsung dipukul rata, anggaplah kita mau masukin faktor inflasi 5% atau 10%, sah-sah aja. Kita tinggal masukkan asal harga jualnya nanti masih ngatasin atau masih sesuai dengan daya beli dari market yang akan datang ke kafe kita. Baru setelah basic cost ditambah sama inflasi 4,5%, itu akan jadi total cost. Dari sinilah total cost itu yang menjadi patokan dasar buat penghitungan HPP. Jadi 7.772, kalau kita jualnya adalah 16.000, berarti 7.772 dibagi 16.000 dikali 100, itu adalah HPP-nya. Berarti HPP-nya adalah 49%. Ya. Jadi balik lagi, basic cost itu belum kita masukkan ke dasar
penghitungan HPP, tapi setelah ada namanya faktor inflasi baru kita masukkan menjadi total cost, itu menjadi basic dari HPP. Sampai di sini itu HPP kita hitung. Untuk faktor berikutnya ada namanya pajak dan juga ada service charge. Service charge itu balik lagi tergantung bisnis yang dijalankan, mau dikasih atau enggak, itu bukan suatu kewajiban, tetapi kalau di premium level service charge sudah merupakan kewajiban bagi owner atau pemilik bisnis untuk menambahkan service charge di situ, terutama bagi hotel-hotel berbintang. Tapi kalau di level UMKM tidak harus ada service charge, kita bisa remove, kita bisa hilangkan. PPN kita masukkan untuk menjaga nanti suatu saat kita ada namanya pemeriksaan dari dinas pajak. Jadi PPN itu kita masukkan setelah harga jual, jadi bukan sebelum harga jual, karena itu bukan nanti nggak akan masuk ke dalam penghitungan HPP atau food cost. Yang kita hitung HPP balik lagi adalah total cost, bukan cost setelah ditambah PPN, bukan. PPN itu didapat setelah harga jual. Jadi harga jual itu 11% dari harga jual baru dimasukkan PPN. Dan itu nanti tidak akan masuk ke dalam penghitungan food cost, karena itu akan sendiri. Begitu juga dengan service charge. Dan setelah ditambah sama PPN sama service charge, akan menjadi harga jualnya menjadi 18.240. Tetapi penghitungan HPP-nya berdasarkan 16.000, bukan berdasarkan 18.240. Jadi 49% itu didapat dari 16.000, harga jual 16.000, bukan harga jual 18.240. Jadi profit margin yang kita dapat itu 8.228. Oke, jadi itu beberapa faktor bagaimana kita menentukan HPP untuk produk yang akan kita jual. Jadi yang pertama adalah penghitungan biaya bahan bakunya dulu, setelah itu ditambah sama faktor inflasi, akan menjadi harga jual menjadi dasar perhitungan food cost. Setelah itu ditambah pajak dan mungkin service charge kalau ada, akan menjadi harga jual terakhir yang kita kasih ke customer. Ada dua cara kalau kita mau membuat menu dengan harga jual yang berbeda. Kalau sudah di premium level, sudah pasti harganya adalah 16.000 dengan tambahan, kalau di sini saya lihat 11 sama 3, berarti akan ada tambahan 14% tax and service. Tetapi kalau di bisnis UMKM saya sarankan langsung saja dimasukkan ke 18.200 tanpa harus ada penambahan tax and service lagi. Jadi itu sudah sesuai dengan nanti yang akan dibayarkan ke tamu. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan beda market, pasti beda persepsi. Masa kafe kecil gini ada service charge-nya, kan kalau orang tahu. Tapi kalau langsung kita sudah masukkan, itu lebih enak, lebih menghindari konflik yang akan terjadi ke depannya. Ya, itu tadi contoh penghitungan HPP dan proses pembuatan resipi beserta dengan definisinya juga. Kali ini saya kasih contoh dengan menu mochaccino. Setelah penghitungan HPP selesai, resipi selesai, halaman berikutnya adalah bagaimana kita mencantumkan metode pembuatannya beserta dengan fotonya. Jadi metode kita cantumkan di dalam pembuatan mochaccino. Jadi ada dua metode. Pertama kita bikin espressonya dulu. Jadi balik lagi seperti saya bilang di awal, resipi yang ideal adalah resipi yang memberikan instruksi atau perintah. Jadi tidak bisa ditawar. Jadi metode pertama, grinder biji kopi 9 gram di level fine, ya harus kita ikutin. Setelah itu distribution dan tekan dengan temper di atas temper mat. Baru kita masukkan ke dalam grup head di mesin espresso dan kita tekan one shot espresso hingga espresso itu keluar ke dalam gelas saji. Itu metodenya untuk espresso. Setelah itu metode pembikinan mochaccino-nya sama. Buat espresso single shot, tadi kita sudah bikin di preparation di awal, tambahkan sirup, masukkan, tuang, steam, kemudian tuang dalam paper cup, terakhir sajikan. Jadi semua itu adalah kalimat-kalimat perintah. Tidak ada nanti dalam resipi itu adalah kalimat yang masih mengambang, kalimat yang masih bisa ditawar atau masih bisa dinegosiasikan, dan itu dihindari. Dan terakhir tambahkan foto supaya nanti presentasi itu lebih konsisten. Ya, itu tadi penjelasan mengenai modul menu beserta dengan cara penghitungan HPP, pembuatan resipi, penggunaan rasio, dan juga bagaimana kita membedakan antara HPP dan food cost, dan bagaimana cara kita mengontrol atau memanage food cost supaya memberikan keuntungan yang lebih kepada owner atau kepada pemilik usaha. Selanjutnya sampai ketemu di modul bar setup dan peralatan bar beserta dengan fungsinya.